الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
makhraj atau tempat keluarnya huruf itu satu, suaranya dikencengin. Yang kedua, bacanya harus murattal, tartil. Tartil itu memberikan hak-hak huruf, tajwidnya. Itu namanya tartil. Dibacaannya sesuai dengan tajwid. Dan dia tidak terlalu cepat dan tidak lambat juga, sedang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Begitu kalau belajar mah jangan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu mah kita darus. Darus begitu. Kalau lagi belajar begini nih, belajar namanya nih. Itu harus pelan. Kenapa? Kalau pelan, aku pengen tahu Anda memberikan hak-hak huruf enggak? Apa tuh? Jangan terlalu kencang, cepat. Bis dulu ya. Bismillah gitu. Dan bismillah. Nah, hak huruf belum diberikan. Sin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu haknya kerja bersih gitu. Hirrahmanirrahim. Harus ini kerja bersih. Makanya Anda perhatiin kalau qori jadi imam. Saya kemarin ngisi kultum di Masjid Al-Jihad Ciputat. Kalau di Al-Jihad itu imamnya beda sama kultumnya. Imam kultum. Dan karena yang ngatur jadwal imam dan kultum itu teman alumni PTIK, makanya imamnya itu qori nasional. Saya di belakang dia, imam. Dan kebetulan imamnya teman satu angkatan sama saya, cuman beda fakultas PTIK gitu. Dan dia itu emang kali banyak, 8 rakaat mah 11. Jadi baca santai. Nah, saya perhatiin gitu. Masya Allah, dia benar-benar memberikan huruf, hak-hak huruf. Nah, saya bilang begini, kalau tak itu jangan ang, kalau dal jangan ang, kalau ipa itu dia praktekin. Kalau ngaji di sini, Anda masih angtum, ngapain ngaji di sini? Bedain sama yang orang dulu sama sekarang, bedain. Orang dulu mah yang namanya di kampung, gurunya siapa aja. Beda sama yang punya sanad, gurunya Rasulullah. Ilmu itu kudu punya sanad, saya bilang gitu. Ini ilmu nyambung gitu. Kenapa? Kalau salah ada sandarannya. Siapa? Ya gua dari guru gua, gitu. Tapi kalau nggak ada sanadnya gurunya, itu ntar dia tanggung jawabnya sama siapa gitu. Nggak ada sandaran. Nah, saya perhatiin, itu benar ternyata. Dia juga begitu. Apa yang saya pelajari pondok sama imam-imam internasional, nasional, qori-qorinya itu benar begitu. Antum, jangan angtum. Andada, jangan angdada. Emang ipa ang semua. Bedain. Nanti ngaji di sini. Gurunya punya sanad, gurunya, kiainya Rasulullah. Nah, bedain namanya kalau ngaji di sini. Ya pasti beda lah. Enggak semua pondok Quran kiainya punya sanad ke Rasulullah, enggak semua. Yusuf Mansur punya pesantren apa? Darul Quran. Emang dia hafid? Kagak, dia nyari guru di pondok saya. Bilang nyari gurunya doang, mau nggak? Dia mah kagak punya sanad ke Rasulullah gurunya. Kagak. Cuman dia punya modal nama besar sama modal duit. Paham ya? Ya sekarang ini orang bikin pondok gampang. Yang kagak punya ilmu bisa bikin pondok. Lu panggil abah kiai, baca kitab kagak bisa. Undang-undang punya santri. Paham nggak? Kita diketahui pakai casing. Gila nih punya sanad be. Hafid belum punya pondok.
Gitu kan. Yang kagak punya pondok, yang udah punya pondok kadang ilmunya nggak sesuai dengan itu. Iya, karena begitu kita. Maksud saya, bacaan kita harus beda sama yang lain. Bedanya kita beda bener kita mah. Beda bener. Kalau sod ya sod, sin ya sin. Jangan disamain. Siroto, jangan siroto. Beda. Makhraj itu ada di mulut semua, makhraj itu. Main mulut. Siroto itu sin. Kalau itu sod, kalau sin siroto. Sirojudin. Kalau Sirojudin itu cahaya agama artinya. Ada orang namanya Sirojudin ya. Dia pakai sin itu. Nanti kalau bilang nulis Sirojudin harus pakai sin. Namanya lampu. Siroj itu siroja itu lampu penerang. Sirojut Tolibin penerang santri. Ada kitab namanya Sirojut Tolibin. Tapi kalau siroto bukan jim dia. Itu namanya jalan, jembatan. Beda makna. Beda huruf, satu huruf beda makna juga. Makanya Anda kalau ainnya sama ma alif, yaitu enggak sesuai dengan maknanya nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak banget alamin. Enak banget itu alamin. Kayak nggak punya tenaga. Ainnya di mana ainnya? Hanya aja beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Makanya ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran berarti ada yang kagak mahir. Paham nggak? Hadisnya begini. Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir baca Quran ma'as-safaratil kiramil barroh, berserta para malaikat yang di sorga. Temennya malaikat. Masya Allah. Saking dimuliakan tuh orang yang mahir baca Al-Quran. Jadi bobotnya beda. Imam yang fasih sama imam yang kagak fasih. Beda bobotnya, paham nggak bobotnya? Pahalanya beda. Mana ada orang yang fase nih, kita kagak fase, jangan pede banget. Paham nggak? Orang kadang kepedean, kagak punya ilmu, nyelonong baik. Yang kagak punya ilmu tuh kadang nyelonong baik. Tapi yang punya ilmu, dia punya etika biasanya. Nengok kanan kiri dulu. Ada yang lebih fase dari gua. Begitu yang benar mah. Kudu tahu diri. Jangan main selonong baik. Tanda ini gak punya ilmu tuh main selonong baik. Kosong. Terlalu pede. Tapi kosong ilmunya. Ingat, di atas langit ada langit lagi. Itu. Dulu saat zaman Nabi ya. Zaman sahabat ya. Tuh dikisahkan itu kalau mau jadi imam di main suruh-suruhan mah enggak? Kamu aja. Begitu yang bener mah. Ini mah kadang kagak disuruh nyelonong dewe. Itu ya kagak tahu diri. Namanya pengen nonjolin diri. Nggak baik. Gitu. Kecuali di orang lain nih, di romannya baca kurang bagus semua. Terus kita udah punya sanad, apa kita punya modal fasoha yang bagus, ya nggak apa-apa. Karena yang pertama fasoha dulu, tajwidnya. Jadi imam itu fasih dulu. Kedua baru ilmu tentang sholat, fikihnya, akhlaknya gitu. Terus udah zauj atau belum gitu. Dan nikah sama-sama fase nih, ada yang belum nikah, yang nikah yang duluin gitu utamanya. Terus nikah sama nikah, fase sama fase. Yang mana yang duluin? Usianya. Yang tuaan. Tuaan dia yang 20 nih. Yang 25. Maka sama-sama fase, sama-sama punya istri, maka yang lebih tua yang didahulukan. Itu ada urutannya. Jangan sangat selonong baik.
Azan juga begitu, azan itu jangan selalu. Kenapa zaman Rasulullah azan selalu Bilal bin Rabah? Nggak ada yang lain. Karena Bilal suaranya keras, merdu. Sama Abdullah bin Umi Maktum, azannya 2 kali subuh. Sebelum subuh tuh kalau anda ke Mekah tuh, sampai sekarang masih dipakai. Jam 3 itu azan, nandain waktu sahur. Nanti pas waktu fajar datang itu azan lagi. Itu zaman Rasul udah ada tuh. Kalau azan pertama Abdullah bin Maktum itu merdu suaranya, buta matanya tapi merdu suaranya. Terus azan subuh Bilal bin Rabah, selalu Bilal. Kenapa? Suaranya merdu. Jadi kalau anda suara pas-pasan, ada yang lebih merdu, jangan pede banget. Azan pahalanya gede, kamu gede banget begitu. Ada yang lebih merdu, didiemin baik. Orang kan kalau azannya merdu, ada seninya. Orang tertarik ke masjid. Wah enak banget nih azan, masya Allah, aku ke masjid dah. Begitu. Siapa sih yang azan? Ada yang tarik. Mantap apa aja nih? Kalau azannya pas-pasan, ya orang juga, ya ini, bikin malas. Dulu beda. Itu pengaruh. Jadi kenapa Bilal selalu azan? Rasul nyuruh Bilal gitu kan? Sampai sekarang nih yang azan kalau Jumat Bilalnya ya. Tahu nggak nama sebuah apa? Muadzin, tahu nggak? Bilal siapa? Ya, itu nama orang. Kayak tulisnya siapa? Tahu nggak? Kan Sulis penyanyi nama orang. Tapi kan yang ikut adat Alwi sampai terkenal Sulis nih, si Sulis. Jadi jadiin itu nama sebuah vokalis. Sulisnya siapa? Begitu biasanya sekarang. Sama kayak Bilal. Kenapa Bilal jadi nama muazin? Karena dia muazin Rasulullah SAW sampai akhir hayat, sampai Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Bilal nggak ajan. Terus dia pulang. Pergi ke mana gitu ya, daerah Mesir mana. Terus dia diimpin sama Nabi. Bilal, kenapa nggak ajan lagi? Kenapa nggak datang kepada aku? Nangis Bilal bangun, diimpin sama Nabi. Langsung datang sama kaum Nabi, nangis. Lalu cucu Nabi, Husain apa Hasan nyuruh Bilal ajan saat itu. Dia nggak mau ajan sebenarnya, Bilal nggak mau ajan lagi. Karena Rasulullah telah wafat. Tapi karena yang minta cucu Nabi, cucu Rasul, akhirnya mau juga ajan saat itu. Sekali ajan lagi. Gitu. Jadi kita ada etika namanya, ada adab. Adab itu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang ilmu. Paham ya? Jadi kalau anda fasih, terus ada lagi orang yang fasih juga, itu jangan nyelonong baik, tawarin dia. Udah anda aja, silakan. Begitu yang benar mah. Itu ada etika namanya orang. Sekarang nyelonong baik. Orang nengok-nengok lagi maksudnya. Kalau yang adzan itu harus yang komat juga nggak? Iya, adzan komat harusnya satu paket. Masa adzan beda, komat beda. Jadi ring nyuruh datang. Pas orang udah datang, pas yang lain komat, dia lagi harusnya. Gitu yang benar. Man komat itu nadanya kudu lebih cepat ketimbang azan. Dia lebih cepatan. Allahu Akbar, asyhadu an la. Dia lebih cepetan, jangan dilambatin. Karena apa? Karena sholat udah mau dilaksanakan. Jadi tajwid itu sangat penting dalam pembacaan Al-Quran. Tajwid itu fasohah, makhraj, sifatul huruf. Sifatul huruf nanti hamas, jahar. Belum kita bahas. Itu semuanya itu merupakan ilmu dalam membaca Quran. Jadi baca Quran kudu pakai ilmu. Kenapa Quran pakai bahasa Arab? Karena hanya bahasa Arab yang bisa ditajwidin. Bahasa lain mah kagak bisa. Ayo, bahasa Inggris orang bisa, orang tajwid ya gitu loh. Hanya bahasa Arab yang ada makhraj dan tajwidnya. Dan dia
banyak kosakatanya. Banyak. Maknanya tuh banyak gitu. Dan penafsiran ayat itu terus berlanjut. Nggak ada yang pernah berhenti nafsirin ayat. Tahu nggak? Contohnya zaman sekarang ada Pak Quraish Shihab nafsirin ayat namanya Tafsir Al-Misbah. Sebelumnya ada Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Tanara Serang, punya tafsir namanya Tafsir Maroh Labid atau Tafsir Munir 2 jilid. Itu artinya hati yang istirahat, tenang. Maroh Labid. Itu dulu. Sekarang ada lagi. Nanti ada lagi gitu. Padahal ayat yang ditafsirkan sama. Tapi setiap penafsir mempunyai beda-beda makna tafsirannya. Itu mukjizat Al-Quran sih. Semakin dalam didalemin Al-Quran itu, Anda tahu nggak mutiara di laut? Ngambilnya di tempat yang cetek apa yang dalam? Dalam. Nggak ada yang bisa ngambil kecuali yang ahlinya, paham nggak? Nafsir ayat juga semakin dalam nih, semakin nikmat ayat Al-Quran ditafsir tuh, masya Allah gitu. Takjub. Karena Quran ini mukjizat Nabi sampai hari kiamat yang kemurniannya akan tetap terjaga. Nggak ada yang bisa merubah gitu. Ada yang nggak merubah nih setelah huruf. Nanti ada orang hafiz Quran, kita tahu ini salah. Paham nggak sah? Jadi inna nahnu itu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan azikra Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran itu dari mana? Hamba-hamba Allah yang hafiz Quran, yang menjaga kemurnian Al-Quran. Karena dulu zaman Umar ada perang Siffin namanya perang Jamal. Itu 70 hafiz Quran meninggal. Nah, itu belum di bukuin. Belum. Umar bilang ke Abu Bakar, ya Khalifah, ini 70 hufaz meninggal. Kalau Al-Quran kita tidak bukukan, nanti generasi setelah kita nggak akan bisa baca. Saya hafiz meninggal semua. Nah, itu Quran bagaimana? Mewariskannya. Kata Abu Bakar, saya nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah tidak nyuruh. Begitu. Tapi ini penting, darurat. Umar tuh idenya kadang visioner dia mah ke depan. Dan banyak ayat Quran yang turun gara-gara Umar, paham nggak? Gara-gara peristiwa Umar itu. Kata Nabi, kalau saya ada Nabi selaku Umar orangnya. Mana Nabi? Umar dimakomin di mana? Samping Abu Bakar, samping Nabi. 2 sahabat doang tuh, Abu Bakar sama Umar. Utsman Ali mah beda ininya. Masalah beda ya? Iya, itu tanahnya itu. Paham nggak? Tanah orang kan tergantung tanahnya. Ciptakan itu. Dia asli Jogja, ngerantau ke Pondok Ranji, sampai tua meninggal. Dibalikin lagi ke Jogja jenazahnya. Emang tanahnya tanah Jogja dulu lagi dibikinnya. Ketika dia 120 hari, tahu nggak? Dijaninnya tuh. Itu tanahnya diambil sama Jibril. Tahu nggak? Ada makan di sini orang Jogja, dia makan di sini. Karena dia udah punya KTP sini misalnya. Dia makan di sini. Emang tanah Pondok Ranji lagi bikinnya. Gitu, ngikuti tanahnya. Orang itu kan minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan, wa fiha nu'idukum, kepada tanah kami kembalikan. Tuh. Dikembalikan lagi. Wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijum taratan ukhra, dan dari tanah kami keluarkan lagi. Ya kuat tuh pas hidup nanti sangkakala menuju hari kiamat, hidupin lagi. Nanti ada jeda. Pas udah meninggal semua ada jeda. Sebelum bangkit ini bulan-bulan keluar ada jeda untuk apa? Orang yang dimakan ikan, dimakan buaya, dimakan ular, dimakan macan, nanti balik lagi dia. Pas sangkakala mau ditiwan yang kedua kalinya. Buat hari kiamat menuju kepada masyar. Jadi balik lagi ada jeda tuh, ada jeda. Jadi
ini makan dagingnya makan mana itu besok jadi satu lagi gitu. Nanti setelah jadi satu baru tiup sang lela bangkit kepada mahsyar gitu. Jadi jangan heran kalau orang di makomnya di sono, emang tanah sono dia bikin dulunya, Jibril ngambil tanahnya. Kalau yang susah dirawat, tanda sengketa kali. Susah diatur. Dibilangin udah ngerti. Tanda sengketa kali ya. Kalau yang sombong tanah tinggi. Angkuh banget. Gitu. Tinggalin itu. Tinggal. Jadi ada nilai tersendiri bagi orang yang mahir baca Al-Quran. Jadi imam tuh bukan sembarangan imam, paham nggak? Jangan asal jadi imam lah. Yang fasih, kasih dia jadi imam. Nggak ada yang fasih dia doang, ya dia terus begitu. Kadang bacaan kagak bener, jadi imam suara speakernya sampai keluar masjid. Kedengeran kemana-mana, mending enak bacaannya. Kan jadi fitnah, paham nggak fitnah? Jadi orang ngomong itu fitnah namanya. Kok suaranya begini lagi kok? Berumel itu fitnah namanya. Berumel itu fitnah namanya. Kok harusnya panjang kok pendek gini? Boleh jadi imam dia, tarik tuh dia. Imam itu yang disepakati pengurus masjid dan jamaah. Itu dasarnya. Kalau ada seorang yang nggak setuju dia jadi imam, bukan karena sentimen pribadi ya, paham nggak? Bukan objektif. Karena emang fatwanya nggak bener, akhlaknya nggak bener. Gua ngeliat dia mabok dulu. Dia dan dia betul masih mabok kan sekarang. Yang lain nggak tahu, dia tahu. Itu harus dikasih tahu pengurus. Dia jangan jadi imam gitu loh. Kenapa? Secara kriteria dia belum masuk standar jadi imam. Akhlak tadi ya. Akhlak penting juga. Udah bacaan. Pengurusnya nggak tahu, cuman yang lain tahu. Oh, udah lu kalau main sono main gapek lu. Namanya mabok. Terus pengurus ternyata dia pakai baju kokomu sama sorban di masjid. Nah, bagus banget di rumah. Itu satu sisi yang tahu harus ngasih tahu gitu loh. Yang dia tahu dia tuh ngasih tahu ke DKM gitu. Jadi jangan jadi imam yang gitu. Dia juga kebenar gimana sih? Imam. Jadi beda sama dulu. Kalau dulu tuh orang dulu malu-malu. Ini suatu saat kalau emang anda udah bener bacaannya, Allah ngangkat sendiri. Bisa di rumah, bisa di masjid. Nggak ada yang nyari imam. Tiba-tiba imam nggak ada gitu. Kita ngelondong. Peluang nih. Oh bagus Ramadan. Bisa diangkat terus jadinya. Gitu. Manli gitu. Minimal buat keluarga lah. Jangan diniatin gitu. Nggak usah. Belajar mah belajar aja. Benar. Ilmu mah kalau udah ada diangkat sama Allah derajatnya tuh orang. Nggak usah pengen jadi ustadz, nggak usah pengen jadi kiai, nggak usah pengen jadi abuya, nggak usah pengen dipanggil abah, nggak usah itu. Kalau Allah udah takdirkan dia jadi kiai, jadi abah, jadi syekh, itu dengan sendirinya orang kan manggil gitu loh. Allah yang ngasih tahu. Hatinya orang tuh nggak enak kalau nggak manggil kiai gitu loh, Pak. Berarti dia udah diangkat tuh sama Allah. Derajat tuh makanya udah tinggi. Jangan panggil kiai. Awas ya. Kalau gua ngeliat lah, minta itu mah. Kalau udah minta, kalau kagak bener udah orangnya. Minta murah. Kalau minta murah harganya turun. Minta. Tapi kalau dipanggil dengan sendirinya, itu berarti dari Allah. Orang itu ya, kalau dia jadi ustadz ya, pakaiannya nggak ustadz, paham nggak? Pakaiannya tuh pakaian preman gitu. Tapi kalau dia emang ustadz, orang lain pasti tahu. Ustadz ya, ustadz gimana? Ada pernah sering kayak gitu tuh. Ya aneh nggak kenal. Dan pakaian kita pakaian biasa kan. Tapi orang manggil kita ustadz gitu. Ya emang
udah Allah takdirkan satu, cirinya jelas, itu jadi orang ke bawah sama kita jadinya. Orang manggil ustaz gitu. Jadi nggak usah diminta hal-hal kayak gitu tuh sifatnya bukan diminta, sifatnya bukan keinginan kita, bukan. Tapi itu emang udah ridho Allah, takdirnya dia udah gelarnya ustaz, takdirnya dia gelarnya kiai, takdirnya ya gelarnya abuya, begitu. Kadang buya masih muda banget udah buya. Ya apaan tahu? Buya mah udah dari usia juga. Iya. Ilmu, akhlak, umur itu yang standarnya orang dipanggil abuya. Jadi kita nggak malu-maluin manggil dia abuya. Ya abuya itu kan artinya bapak kita, sama dengan abi sebenarnya. Cuman dia lebih ini abuya gitu kayak dengannya gitu. Fardu kifayah artinya apa? Sebagian udah belajar tajwid, itu dia sekampung gak dosa gara-gara dia. Iya. Wakil. Tapi baca Quran pakai tajwid hukumnya apa? Fardu ain. Kalau fardu ain apa? Wajib. Artinya apa? Dosa. Kalau dia benar dapat pahala. Tapi kalau dia salah, yang panjang dipendekin, yang pendek panjangin, soda mesin sama, itu berarti dia bukan pahala, dosa. Kenapa? Atau ada majelis taklim dekat, terus dia nggak mau belajar, terus dia baca Quran, salah. Bukannya kiai yang salah, lu nya kagak mengaji. Jadi bukan pahala yang dikirimin, dosa itu. Ya yang pas benernya malah pahala, tapi pas salahnya dosa dia. Itulah pentingnya kita apa? Ngaji. Yang bener yang fasih, sama yang kagak bener bacaannya sama, dapat pahala aja. Yang ngaji itu dapat pahala. Lah, buat apa gua ngaji kalau begitu? Enggak. Jadi bener, justru yang dapat pahala itu yang bener tajwidnya, yang salah tajwid panjang pendeknya bukan pahala, dosa. Adaw wa antum la ta'lamun. Baca taktil aja pelan gitu. Ya. Nanti anak kesononya kayak gitu bacaannya. Masih belum bagus. Tapi kalau fasih dulu baru ngapal, itu baru bagus, nanti bacaannya tambah bagus lagi pas ngapal. Gitu ya. Saya minta kalian bisa istiqomah belajarnya, jangan sih ngaji tajwid baik. Di mana ada? Jarang majlis begini. Madeng lagi. Enak apa kurangnya? Ada setnya lagi tuh. Ada kokinya. Setnya orang alim lagi. Amin. Salam. Iya. Enak gitu maksudnya. Kita tuh dikasih nikmat sama Allah. Satu, ini majlis sudah kebangun. Tubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak buayan ibumu. Dibuai itu di ayun sampai masuk ke liang kubur yang lahat. Diapain tuh? Diazanin, dikomatin, ditalkinin. Ya Abdullah idza ja'akal malakan, wahai hamba Allah, ketika datang dua malaikat, wa yas'alan, dan bertanya kepadamu, man rabbuka wa man nabiyuka ma dinuka wa ma ikhwanuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu gitu. Faqul lahuma, katakanlah kepada mereka berdua, Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal ka'batu qiblati wal muslimuna ikhwani. Itu ngaji tuh. Jadi secara bacaan mungkin dia udah memang layak dari situ. Ketika memang dia nggak ada, nah ini pengganti-penggantinya urutan ini. Siapa nih, kayaknya harus misalnya, harus saya misalnya. Itu udah berapa orang yang berapa udah nggak ada. Oh nggak ada orang nih misalnya kayak tadi. Nggak ada orang nih. Tapi siapa yang bahas begitu tadi? Nanti kawasan besok. Jaman center. Jurang Mangu.
Lu masih goreng udah cepet punya kelaparan. Itu pengetahuan artinya angka itu. Sekalian jadi ini daging. Iya. Tambahan tak amadal itu harus dibedain. Yang ngomong bukan asal ngomong kita. Dari sana digodok tuh guru kita tiap malam makin ngaji gitu kan. Udah makan tiap hari gitu. Pulang ke pondok selesai. Aku dengar bacaannya masih itu ketika nggak enak banget. Anda nggak sesuai dengan ilmu kita belajarin di pondok dulu. Kayak ada hubungannya dong. Don goreng mengkudu, nasi goreng mengkudu. Tanya. Chef Juna, Chef Bang Deli, Afi Pondok Ranji. Baru minyakin. Entah lu. Santri salap. Iya. Santri kobong ini mah. Iya. Salap apa tahu? Harap. Nih resep rahasianya nih. Lempuyang dong udah. Ya udah. Pakai cabai, pakai apa? Ini pakai cabai ya? Apa lah? Oke bang. Oh, ada enggak ulet. Oh, no, tadi Mang Namung juga bawa. Baru dipakein buat tebang baru mau Oke, cabai. tadi. Jam berapa ya? Jam bawain. Iya. Di buru-buru. Emang udah dijadwal kemarin ya? Ada Udah lanti, udah lanti. mau beli telur aja ntar ya. Mau makan madang beli telur aja gitu ya. Dia lewat. Masih goreng. Semangat mati pas. Nah, tunggu gerbang gua gerbang. Busek. Kemarin. Hujan ya? Ngomongnya campur-campur air ini. Dia Bang Ipeng belum. Bentar kali lu. Ya dah. Yuk kan. Orang. Tahun. Plastik. Lu orang nganyek, Bang. Tadi dikit sombong aman lo. Gila dikit. Iya. Orang gua pakai talenan tadi gua rompes-rompes be. Pakai piring talenannya. Digul lagi Mas Digul. Lagi nih. Tadi bisa mana dulu? Lapor. Ngomong jangan lagi utuh. Jangan lupa katanya mengaji, gimana sih? Masya Allah ya, nikmat. Kenapa, Mama? Wah, ada si Aji sini ya? Malam sini. Mau janji, bagian. Wah, malam sini kan. Rumah gua. Wah, ada penambang nak. Ini tempat kuda tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Telurnya. Garamnya. Sambal. Awan. Nggak ngeliat. Gini kan kalau rumah. Orang udah rumah. Tadi fokus itu nggak ada lu, Mang. Aja lagi tuh ngomong bocah. Dari satu.
jam setengah 2 apa jam 5 atau berenang lalu tuh kalau hutan. Di Lubak tuh. Udah pucat. Iya, gitu mulai Lubak namanya. Main banget. Belum. Apa tadi? Lanjut nah. Yang pikiran baik kan. Kalau bulan tujuh, banyak itu rasa. Semuanya tadi. Itu semuanya. Nah, dia aja mau ikut kayaknya. Buat tanam ya, dikain. Ya itu tadi bukan semua, buat bulan semuanya. Bisa cuma dikit banget. Kalau dia di jempol ya kerasa banget. Kalau jati pahit itu. Tapi pilihnya yang Iya. Nanam bunga, bunga gua. Pakai ini nggak bang nih? Iya, banget dong. Udah bisa. Ini ya. Ini yang ngomong. Banyak sengir. Ada yang bisa buat lalu. Bagus. Mudah. Iya, udah. Cobain gua salad. Kalau ketinggalan menggorokan. Ayo bang. Ya ini udah. Ini jamu. Ini jamu. Biang. Biang lah. Yang jamu tuh awalnya pahit. Buat ngamuk. Ada kulitnya nggak pahit. Sengir. Mulawa kayaknya. Kamu udah. Kamu Tawa. mulawa. Melawa. Hei, gimana? Bodoh. Wah, udah enggak. Biasa-biasa beda. Belum cabai, belum cabai telurnya. Aman cabe. Belum cabai. Ya itu belum cabai mah. Baru nih. Belum beres. Belum beres. Ini belum lama saya udah tuh. Masih panas. Kita cari dulu. Ngaji. Wah, apa mau udah? Mau kok belum masih goreng ngomong, goreng ngomong. Hah? Itu goreng merah. Masih goreng merah. Jadi goreng apa? Masih goreng biasa. Goreng lampu ya. Nah maksudnya itu. Bisa masak sama perut karung. Yang dari masuk. Iya. Harus kan. Nolong lah. Abangnya kok habis. Mana masuk. Kalau ya. Baru masih aja. Udah kenyang tidur lah. Tuh jangan. Jangan. Orang mikir senderan, deh katanya mikir senderan. Mati. Kalau mau pulang. Orang yang kira daripada apa. Ini ya gitu. Gede lagi gitu. Ada orang yang sholat kakinya kencang, dan kakinya dua, sebelah belangan dia ini. Dek, dek. Nggak bisa gitu. Kenapa? Ya, pegal ya tali pegal. Ya nggak boleh itu dalam juga. Gua pikir mah kurang garam kan. Lu kebanyakin garam. Makan jadi. Makan. Asinan. Jangan. Lu parah. Setengah tuang ya? Nah, bagus tadi noh. Udah mau habis, geser. Nah, jam situ. Dia berjalan lagi. Udah HL ke geser-geser baik sih, Pak. Makan mah. Oh, udah bengkak sama baunya. Makan jadi geser-geser.
Bukan kita itu. Belum. Bawa. Wah. Apa? Bekah. Belakangan dikit pecah. Berkat. Aku mau solo berkat lah. Oh, juga silakan. Lama nih gimana? Kudu. Emang kudu itu. Emang kudu itu. Biar kagak masuk kaki. Lo. Kagak mau. Dan dia geser dan dia Lah emang gua deretan gua sih. Iya, teman, Bro. Aku Rambut semua. orang tua nih nongkrong ngopi dong. Alusan lagi, alusan apa nih? Alusan ya. Apa ya? udah bega. Ya. Itu dia. Ya. Alusan dia berdiri. Udah bega sama bau, udah bega sama itu juga. Arlan menunya apa Ustaz? Nasi uduk. Ngebasok. Jengkol berarti jengkol. Jengkol. Bang Adi udah daging. Bang Adi udah daging. Kayak daging. Jengkol. Harganya Jengkol kayak daging. itu mahal. Lu beli gini bentar. 70.000. Berapa? 70. 80. Lombang. Kilo baru 30. Yo. Dulu pernah beli jengkol. Nanti kita dapat karung.